seperti tadi disampaikan. Baik, saya ulangi. Tafsir tematik ini adalah fenomena penafsiran baru. Ya, fenomena penafsiran baru. Eh, Memang paradigmanya itu sudah ada sejak dahulu. Jadi ini fenomena penafsiran baru yang muncul sejak zaman pembaharuan Islam, tapi paradigmanya sudah ada sejak zaman dahulu. Yaitu paradigma tafsir Quran bil Quran dan tafsir Quran bis sunnah. Kemudian pada sekitar abad 12, abad 13, abad 14, itu ada Imam Asy-Syatibi, kemudian ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ada Imam Ar-Razi, yang mereka itu mengenalkan atau mewacanakan paradigma al-wahdah al-mawdu'iyah fil Quran. Atau dalam istilahnya Farmawi itu, Ar-Razi itu mengistilahkan Quran itu, jadi dia itu semacam memiliki tema besar gitu yang diangkat. Gitu ya. Jadi paradigmanya sudah ada sejak zaman dahulu. Abad 12, 13, 14 itu sudah muncul al-wahdah al-mawdu'iyah itu. Bahwa Al-Quran ini memiliki sebuah tema, bahwa setiap surat itu ada temanya, bahwa setiap kelompok-kelompok itu juga ada temanya. Yang tema itu saling terkait. Kenapa seperti itu? Karena urutan-urutan surat dalam Al-Quran itu tauqifi, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang urutannya itu tidak mungkin sia-sia. Pasti ada hikmah atau ada maksud di balik urutan itu. Kenapa setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Kenapa setelah Al-Baqarah Ali Imran? Kayak gitu. Kenapa nggak dibalik saja? Nah, itu ada maksudnya. Dan kita yakin Allah itu ketika mengurutkannya itu tidak sia-sia. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu itu sia-sia. Ada maksudnya. Nah, itulah maka kemudian digali ini maksudnya temanya apa. Kemudian tiap kelompok ayat itu temanya apa. Ini semuanya harus sistematis. Maka paradigma analisis dalam tafsir tematik itu adalah paradigma korelasi. Gitu. Jadi kalau untuk menganalisis sesuatu itu Anda bisa menggunakan komparasi. Komparasi itu umpamanya ayat ini menggunakan fiil ini, ayat ini menggunakan fiil ini untuk mengatakan suatu hal yang sama. Kenapa? Kemudian Anda komparasikan. Itu mengkomparasi. Ayat ini ditafsirkan seperti ini oleh sahabat, tapi sahabat lain menafsirkannya seperti ini. Kenapa? Ini komparasi. Itu. Maka ada namanya pendekatan muqaranah atau tafsir muqarin. Nah, kalau tafsir maudhu'i atau tematik tidak seperti itu, tapi paradigma analisisnya itu korelasi. Kenapa setelah Al-Fatihah Al-Baqarah? Korelasinya apa? Oh, ternyata Al-Fatihah itu diakhiri dengan ayat ini. Di Al-Baqarah kemudian diawali dengan ayat ini, katakanlah seperti itu. Nah, itu pasti ada korelasinya. Nah, kelompok ayat Al-Baqarah itu antar kelompok-kelompok ayat yang lain itu hubungannya itu apa? Korelasi-korelasinya itu apa? Kemudian dalam satu ayat itu ada beberapa tema. Nah, tema-tema ini antar satu dengan yang lainnya itu korelasinya itu apa? Nah, itu harus bisa dijelaskan. Jadi paradigma dari tafsir tematik itu adalah korelasi atau munasabah. Nah, ini saya kira harus antum kasih titik stressing, kasih penekanan. Oh, itu paradigmanya. Nah, maka si Farmawi itu dalam bukunya Al-Bidayah Kitab Syamudhu itu beliau menyampaikan ada apa saja, ada 4 penafsiran itu. Pertama yang tadi komparasi itu muqaranah, kemudian ada yang tafsir maudhu itu tematik, itu sebenarnya paradigmanya korelasi. Kemudian ada tafsir yang ijmali itu yang secara global saja. Penafsirannya global seperti semacam tarjamah tafsiriyah itu. Kemudian ada tahlili itu ya dia lebih pendetilan dari yang global tadi dan biasanya dia urut secara mushaf. Walaupun yang tafsir maudhu itu juga ada yang urut secara mushaf. Seperti namanya antum melihat Nahwa Tafsir al-Maudhu'i karangan Imam Muhammad Al-Ghazali. Nah, buku-buku itu bisa Anda download di e-learning. Saya sampaikan, buku-buku yang saya sampaikan itu bisa Anda download di e-learning. Anda masuk di e-learning. Nah, keywordnya atau passwordnya itu adalah tafsir tematik. Kalau kelas A ya A, tafsir tematik kelas B ya B, kalau kelas C ya tafsir tematik C, seperti itu. Kayak gitu ya. Oh iya, ini kelas C ya. Oh, nama antum fi fasl jim. Lazim alayya
an atakallam au an ulki al-muhadharah bil lughah al-arabiyyah au al-injiliziyah. Iya, gitu ya. Ha, sah awala. Oh, fasul alif, laisa fasul jim. Nah, kok kayak gitu? Iya. Oke, nggak apa-apa lah, kita lanjutkan lah. Tapi nanti apa namanya itu referensi-referensinya itu berbahasa Arab. Nanti bisa download semuanya di e-learning, saya sudah siapkan. Nah, kalau yang presensinya itu nanti juga ada di e-learning. Tapi nanti saya akan share juga di apa namanya di WA lah. Nanti saya akan share di WA juga untuk karena saya belum siapkan juga di e-learning. Tolong di mute gitu. Ya, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Lalu ada tafsir, ada ijmali yang global, tahlil itu dia yang mendetil, itu semuanya urut mushafi. Urut itu ada dua, ada tartib mushafi. Tartib mushafi itu urut dari mushaf dari Al-Fatihah ke belakang sampai An-Nas. Kalau tartib mudhu itu urut berdasarkan tema. Nah, itu seperti tafsirnya Kemenak itu, dia berdasarkan tema. Tetapi kalau umpamanya rekan-rekan membaca tafsir At-Tanwir, itu dia menggunakan tafsir tematik, tetapi urutannya urut mushafi. Seperti tafsirnya Imam Muhammad Al-Ghazali. Beda dengan Imam Al-Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali sama Imam Al-Ghazali itu beda. Nahwat tafsir al-mawdu'i itu dia juga urut mushafi. Jadi urut itu sama metode itu berbeda. Ada urut mushafi, metodenya mawdu'i. Seperti itu. Atau urutnya mawdu'i, metodenya juga mawdu'i, itu bisa. Baik. Itu gambaran umum tentang beberapa metode tafsir yang disimpulkan oleh Al-Farmawi. Nah, cuma bukunya Farmawi itu tidak ada PDF-nya. Saya juga belum sempat untuk mem-PDF-kan, tapi nanti saya punya rencana untuk mem-PDF-kannya. Nanti saya mau beli alat yang untuk PDF itu, nanti saya buat PDF-nya. Nanti saya bisa upload di e-learning juga. Baik, itu gambaran umumnya. Nah, nanti seterusnya kayak gini. Farmawi itu sudah menetapkan ada 7 langkah dalam menggunakan metode tafsir mawdu'i. Nah, ini nanti ada di apa namanya itu paper-paper saya. Nanti saya akan tunjukkan 7 langkah itu apa. Nah, nanti Anda sekarang siapkan judul-judulnya. Judul-judul makalah atau paper yang akan menggunakan metode ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan langkah-langkahnya dan saya akan berikan contoh bagaimana menggunakan metode ini. Dan ini nanti saya akan menarik ya. Baik, kita kembali kepada genealoginya, sejarah idenya. Jadi sejarah idenya itu kayak gini. Kenapa sih tafsir maudhu'i? Nah, saat ini kalau kita kembali ke kemajuan penelitian saat ini itu sekarang itu ada namanya pragmatic claim. Jadi klaim kebenaran secara pragmatis. Itu salah satu hal yang mendasari kenapa kemudian lahir mixed method. Mixed method itu adalah gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian lapangan. Nah, kenapa kemudian harus muncul klaim pragmatis ini? Karena kalau mau menggunakan kualitatif, itu penelitiannya itu sangat panjang. Sehingga disebut sebagai longitudinal research. Panjang penelitian ini dan tidak selesai. Gitu. Karena penelitian kualitatif itu masalahnya tidak pernah selesai. Tapi ketika data sudah cukup dan sudah cukup jenuh, itu sudah bisa diambil kesimpulan, kemudian dibuat tulis buku atau paper. Tetapi itu masih bisa diteliti lagi. Karena manusia kan tidak pernah selesai hidupnya sampai hari kiamat. Itu. Nah, supaya penelitian kualitatif itu selesai, maka kemudian di mix method dengan kuantitatif. Maka tadi ada mix method itu adalah klaim pragmatis. Nah, tafsir tematik itu sebenarnya metode juga metode pragmatis. Bagaimana kita bisa memahami suatu tema secara cepat dan tidak bertele-tele gitu. Kalau kita menggunakan apa namanya metode yang dulu atau pemahaman Al-Quran yang dulu, itu kan dia berbicara ayat ini, itu berbicara ini, ayat ini. Lalu kan pertanyaan gini, kalau hukum ini dalam Al-Quran bagaimana ya? Nah, ini bisa diselesaikan dengan tafsir tematik, dengan cara mengkompilasi ayat-ayatnya, semuanya sampai data itu jenuh. Nah, dalam bahasa penelitian lapangan itu kayak gitu. Jadi data dikumpulkan dulu, datanya ini berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, sampai kemudian jenuh, artinya habis ayat yang membahas tentang tema itu.
Harusnya seperti itu, harusnya ya. Cuman kan realitanya yang terjadi tidak seperti itu. Dan itu akan sangat susah kalau bisa melakukan itu. Tapi ini sangat bagus kalau bisa melakukan. Cari ayat-ayatnya sampai data itu jenuh, kemudian diamati, diteliti satu persatu, cari asbabun nuzulnya apa. Setelah asbabun nuzulnya apa, Anda menentukan ini berarti termasuk makiyah atau madaniyah. Kalau termasuk makiyah berarti turunnya itu kapan? Apakah ketika dakwah bil jisir atau dakwah bil jahar? Kayak gitu. Apakah pas awal dakwah atau pas akhir dakwah setelah Isra Mi'raj itu? Nah, seandainya di Madinah, apakah setelah sebelum perang Badar atau sesudahnya, atau sebelum perang Uhud atau sesudahnya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus antum petakan. Kenapa ini penting? Karena nanti ada beberapa pemahaman itu yang berubah ketika situasi dan kondisi itu berubah. Saya berikan contoh. Ketika ayat Al-Quran turun di Mekah, ada perintah jihad. Jihadnya itu bukan jihad perang. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan perang para sahabatnya ketika dia berada di Mekah. Gitu ya. Jadi jihad yang diperintahkan di Mekah itu adalah jihad dengan sabar, berdakwah dengan sabar, ada yang dicela juga sabar, tetap berdakwah. Nah, jihadnya itu seperti itu. Dan itu juga sah bahwa jihad itu seperti itu. Tetapi ketika di Madinah, kemudian sebelum terjadi perang Badar, kemudian diturunkan surat Al-Hajj 59 itu yang mengizinkan berperang bagi orang yang dizalimi, maka jihad itu memiliki dua makna. Bisa jihad itu bermakna perang, bisa bermakna bukan perang. Nah, kayak gitu. Jadi pemahaman Al-Quran itu berbeda melihat situasi dan kondisi yang di mana ayat itu turun. Nah, ini termasuk paradigma. Jadi konteks yang digunakan untuk memahami Al-Quran adalah konteks ketika Al-Quran itu turun. Nah, setelah Anda tahu konteksnya seperti apa, nah itulah pola seperti ini. Ini kita yakini akan bisa berulang di zaman saat ini. Ingat, sejarah itu tidak berulang, tetapi pola sejarah itu bisa berulang. Nah nanti akan kita kaji lebih jauh ketika kita sudah masuk di pembahasan metodenya step by step tentang tafsir tematik itu. Nah, saya kembali ke genealoginya. Jadi ini mulai di zaman pembaharuan. Dikenalkan oleh Abduh dalam tafsir Al-Manar itu. Tafsir Al-Manar itu adalah Abduh menyampaikan tafsir, kemudian ditulis oleh Rasyid Ridho. Nah, kemudian diberikan nama tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu nama masyhurnya. Nama penanya itu ada juga. Saya lupa itu namanya apa. Nah, di mukadimahnya itu disebutkan bahwa sangat bagus menafsirkan Al-Quran itu dengan cara mengkompilasi ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut. Nah, inilah yang harus digarisbawahi sehingga Farmawi itu menyebut si Abduh itu sebagai Az-Zaim At-Tafsir Al-Maudhu'i fi Asril Hadis. Jadi tokoh tafsir maudhu'i di zaman modern itu ya Abduh. Setelah itu nanti masuk ke Muhammad Shaltut. Muhammad Shaltut itu membuat buku namanya Al-Quran wal Qital. Jadi perang dalam perspektif Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Muhammad Shaltut itu ketika hidup itu ketika terjadi perang dunia. Zaman-zaman pasca perang dunia pertama, kemudian perang dunia kedua. Dan pada waktu itulah pembahasan tentang perang itu baru ngehit. Seperti kalau saat ini itu pembahasan tentang corona. Seperti itu ya. Jadi karena pembahasan tentang perang itu ngehit, sangat hit sekali, akhirnya beliau menulis buku itu dan beliau juga menulis makalah tentang Al-Qital juga dan kemudian dipresentasikan dalam sebuah seminar di Den Haag, Belanda. Nah, itu nanti akan kita bahas juga kalau kita ada waktu. Kemudian ada Muhammad Ghazali, kemudian ada Ahmad Said Al-Qumi, dia yang kemudian memperjelas bagaimana metode tafsir tematik itu, kemudian muncul murid-muridnya termasuk sampai ke Farmawi, Abdul Sattar Fatullah Said dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu gambaran umum dari saya terkait tafsir tematik. Nah, saya sudah membuat video YouTube juga di e-learning. Nah, tolong Anda bisa akses itu dan bisa mendownload buku-bukunya dari sana. Saya nanti akan cek apakah betul Anda sudah masuk di sana atau tidak. Tetapi untuk persensi nanti saya akan bagikan di WA supaya Anda mudah. Saya harap semuanya ikut persensi, jangan sampai nanti ada masalah persensi ya. Nanti persensi saya akan share di WA, silakan persensi, tapi persensi itu hanya akan bisa berlaku pada hari di mana Anda berkuliah. Kalau kuliahnya hari ini, berarti persensinya untuk hari ini. Saya kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Halo?
Apakah saya berbicara sendirian? Saya tidak ditinggal tidur ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.